Cinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review sebuah film lama sebenarnya, film legend, film klasik tapi baru dirilis ulang, yaitu Titanic 3D yang dirilis ulang dalam rangka menyambut 25 tahun perilisan filmnya yang pertama kali tahun 97, dan ini dirilis ulang dalam format 4K 3D ya. Well, kalau keseluruhan perilisan Titanic sih kalau nggak salah udah pernah 4 kali ya. Yang pertama tahun 97 yang asli, terus yang kedua yang tahun 2012 tadi yang rilis ulang dalam format 3D. Yang ketiga itu pas tahun 2017, itu perayaan 20 tahun 20th anniversary. Dan yang keempat yang terbaru ini, jujur sih ini pertama kali ya gue nonton Titanic di bioskop. Pas 97 tuh gue masih terlalu kecil untuk dibawa sama ortu buat nonton Titanic. Waktu itu kalau nonton bioskop paling film-film animasi kayak apa sih, Toy Story gitu. Tapi tanpa di bioskop pun ya entah udah berapa kali gitu gue nonton Titanic. Udah berkali-kali banget dari VCD lah, di TV, terus di streaming sekarang tuh udah berkali-kali. Dan buat gue so far ini adalah film terbaiknya James Cameron. Iya, di atas kertas tuh ceritanya klise, emang cenderung klise soal love story, romance, pertemuan cewek kaya sama cowok miskin. Tapi James Cameron tuh bisa gitu bikin momen-momen ikonik lahir dari kekelisean tadi. Anak yang tahun 97 dulu belum lahir pun kemungkinan tahu siapa itu Rose, siapa itu Jack. Terus kalimat-kalimatnya kayak you jump, I jump, terus draw me like one of your French girls tuh pasti udah pada tahu. Lo belum nonton Titanic nih, misal adik lo gitu atau junior lo belum nonton Titanic, tapi mereka pasti tahu momen si Rose berdiri di apa tuh, pojokan kapal, apa sih istilahnya, di sudut kapal, terus dia merentangkan tangannya tuh pasti tahu. Terus tahu juga kalimat-kalimat yang udah gue sebut, tahu juga soundtracknya tuh pasti tahu. Tuh contoh sempurna lagu tema sih, My Heart Will Go On buat gue. Nggak harus lo puter semua lagunya, cukup ambil beberapa not deh, cukup ambil apa sih intronya yang pakai suling yang udah banyak diparodiin itu, cukup ambil itu aja buat mewakilin adegan, itu udah bisa memunculkan dampak emosi gitu. Gue nonton Titanic baru denger itunya, intronya My Heart Will Go On, udah terharu. Tapi kali ini gue nggak akan bahas soal filmnya secara detail ya, tadi cuma sebatas intro aja sih untuk menunjukkan betapa gue tuh mencintai Titanic dan betapa keren Titanic sebenarnya. Yang gue akan bahas kali ini adalah of course soal 3D-nya ya. Kan itu gimmicknya, gimmick di re-release kali ini adalah 3D-nya, 4K 3D. Apakah worthy buat ditonton buat mereka yang sudah berkali-kali menonton Titanic, mau itu di bioskop, mau itu di VCD, di TV, RCTI khususnya ya. Apakah worthy? Pertama lo tuh harus tahu kalau Titanic ini nggak di shot in 3D. Originalnya, aslinya itu nggak dibuat dalam format 3D, alias 3D-nya yang sekarang adalah hasil konversi. Kalau lo pada inget awal 2010-an tuh ya, semua film kan kayak berlomba-lomba jadi 3D gitu. Yaitu gara-gara Avatar, gara-gara kesuksesannya James Cameron di Avatar, tuh semua berusaha jadi 3D. Mostly hasil konversi, bukan real in 3D tapi shootnya 2 dimensi terus di convert jadi 3D. Dan gak cuman film-film blockbuster kayak apa sih, Clash of the Titans misalkan, tapi juga film-film drama, horor juga ada. Even seingat gue tuh Yogi Bear dulu tuh 3D deh, gue agak lupa. Tapi intinya film-film yang normalnya nggak akan pakai format 3D itu berlomba-lomba jadi 3D. Dan ya hasilnya kacau tuh buat gue. Buat gue tuh nggak nyampe 25% dari keseluruhan film-film hasil konversi itu beneran bagus 3D-nya. Misal tuh depth-nya, kedalaman gambarnya nggak ada, pop-up yang nonjol itu dikit, terus gambarnya juga nggak bening, jadi kayak malah nggak nyaman. Jangankan soal bening deh, kebanyakan kan gelap tuh. Kalau pakai kacamata 3D kan emang cenderung gelap ya, karena filter di kacamatanya itu membuat si brightness-nya nggak tersalurkan dengan sempurna emang. Dan ada alasan-alasan teknis yang lain yang akan kepanjangan kalau gue bahas secara detail. Tapi intinya 3D itu kan cenderung gelap. Dan of course Titanic sebagai hasil konversi nggak akan sebening sebagus The Way of Water ya. I mean, siapa sih, film mana sih yang 3D-nya tuh sebagus The Way of Water sekarang? Even Avatar yang pertama pun enggak gitu. Dan kalau lu memandang Titanic sebagai film yang aslinya rilis tahun 97 dan dibuat dalam format 2 dimensi, lu akan kaget nonton ini. Kayak nggak kerasa kalau ini adalah hasil konversi. Seolah-olah Titanic itu emang di shot dengan 3D dari awal. Itu yang bikin gue kaget pada saat nonton. Pertama soal gelap tadi ya, soal gue bilang 3D itu cenderung gelap.
Di Titanic sama sekali gak gelap. Pada saat adegannya emang terang, ya terang. Di saat adegannya tuh gelap, misal pas di klimaks ya, pas kapalnya tuh udah mulai apa sih tuh ereksi bukan apa, kapalnya sudah mulai berdiri, udah mau tenggelam, itu kan lampunya udah pada mati tuh, lampu kapal udah mati, dan itu masih tetap bening. Lo tetap akan bisa ngeliat dengan jelas tuh manusia-manusia yang pada jatuh dari kapal, terus kapalnya sendiri yang pelan-pelan tenggelam, itu ada shot yang megah banget, itu kelihatan. Semuanya kelihatan dengan super jelas dan gambarnya super bening. Kalau soal pop up sih mungkin hampir nggak ada ya, pop up yang apa sih gambar keluar dari layar tuh mungkin hampir nggak ada. Paling cuman di menit-menit pertama gitu, pas karakter siapa tuh gue lupa, yang pencari harta karun masukin kamera, masukin mesin ke dalam laut, terus lu akan melihat beberapa biota laut, hal-hal di dalam laut yang lu nggak tahu namanya tuh memang kelihatan kayak keluar dari layar. Tapi overall kalau ngomongin pop up memang tidak terlalu banyak. Tapi itulah yang sering disalah artiin sama orang-orang kalau ngomongin 3D. 3D itu bukan melulu soal gambar keluar dari layar tuh enggak. Itu salah satu aspek yang bisa dicapai dengan format 3D ya, benar itu. Tapi poin utamanya bukan di situ. 3D adalah tujuannya ngebikin film lebih imersif, lebih kelihatan real. Kayak misal di apa sih The Way of Water kemarin ya, tuh gerimisnya kan kelihatan real banget tuh. Gerimisnya tuh kelihatan kayak seolah-olah lu bisa memegang gerimis itu. Itu kan bukan soal gambar keluar, men. Gerimisnya itu bukan nyiprat ke penonton, bukan. Gerimisnya ya udah turun gitu aja. Tapi karena dimensi di gambarnya itu nggak flat, jadi kelihatan real, seolah-olah memang ada gerimis yang sedang turun di depan mata kita. Makanya kalau ngebahas poin utama 3D ya, buat gue tuh paling penting adalah dua hal. Yang pertama tuh kebeningan gambar, seberapa bening gambarnya. Dan yang kedua adalah depth, kedalaman gambar. Titanic yang terbaru ini, gue ngeliat contoh depth yang bagus itu setiap ada banyak orang di satu frame. Misal sebelum Jack sama Rose naik kapal tuh kan rame banget tuh orang-orang di pelabuhan. Nah itu bagus, karena di keramaian itu lu bisa ngerasain penuh sesaknya suasana, lu bisa ngerasain wah anjir banyak banget orang, chaos banget, lu bisa merasakan itu. Atau kalau lagi masuk ke ruangan-ruangan yang lumayan mewah sih, karena dari situ lu bisa bener-bener ngeliat kemewahan propertinya dengan sangat jelas. Dan karena kombinasi semua hal tadi ya, gambarnya bening, depth-nya bagus, CGI-nya tuh makin kerasa bagus juga. Of course ya, emang udah ada touch up, nggak asal langsung dirilis ulang, tapi emang beberapa CGI-nya tuh diperbaiki, dibenerin, betul. But still, aslinya kan ini adalah teknologi tahun 97. Mau lu touch up kayak gimana, mentahannya itu adalah CGI 97. Dan dengan 3D ini, dengan konversi ke 3D ini, kualitas CGI-nya, efeknya itu kelihatan jauh lebih bagus daripada mayoritas blockbuster zaman sekarang. Ya lu bandingin apa aja lah, blockbuster misal blockbuster superhero gitu, punya Marvel, punya DC, atau blockbuster apapun lah pokoknya, mau dibandingin sama yang manapun, Titanic ini kelihatan lebih bagus. Ya gue nontonnya, wow, ini bener-bener dibikin pada tahun 97 CGI-nya. Itu gue tidak percaya. Gue yang sudah berkali-kali menonton, walaupun ini pertama kali nonton di bioskop ya, tapi gue yang udah berkali-kali nonton di layar kecil dengan 2 dimensi, nonton yang sekarang, gue makin kagum. 3D itu juga sound, itu yang sering orang lupa. Sound itu juga harus 3D. Lu percuma nih gambarnya 3D, ada depth segala macam, soundnya flat. Soundnya juga 3D, dan sound Titanic 3D ini bagus, imersif. Kayak contohnya adegan pas ini nih. Kalau inget ya, pas si Jack itu di borgol karena dituding apa nyolong permata. Terus si Rose itu kan keluar nyari bantuan ya, yang akhirnya dia balik bawa kapak gitu. Dari situ tuh lu bisa ngerasain banget suasana kapal yang pelan-pelan itu mau tenggelam, kapal yang udah reot banget, yang udah mau hancur karena soundnya, sound kayak terus nah itu serem banget asli. Gue dengernya anjir, ini berasa kayak kita lagi di kapal yang mau tenggelam. Itu menyeramkan, serem banget, memunculkan perasaan yang selama ini belum pernah gue rasain pada saat nonton Titanic. Nonton Titanic kan ya, yang muncul tuh biasanya nangis jelas, terus terharu, ngerasa wah romantis, manis, ada perasaan intens juga pada saat kapalnya mulai tenggelam. Tapi yang belum pernah gue rasain selama ini,
Dan baru pertama kali gue rasain pada saat nonton yang 3D kemarin adalah takut. Khususnya pada saat adegan yang melibatkan ketinggian. Gue kan orang yang lumayan takut ketinggian ya. Dan pada saat Titanic kemarin, itu pas orang-orang pada jatuh, pada terjun, tadi yang udah sempat gue singgung ya, kapalnya udah berdiri, terus orang-orangnya pada terjun, pada jatuh, ada yang nabrak apa sih, kipas propeller itu, gue takut. Karena bener-bener kayak jatuh. Ya, immersive 3D-nya. Satu-satunya kekurangan Titanic 3D ini adalah soal subtitle. Gue nggak tahu ini alasannya kenapa, tapi gue pada saat nonton kemarin memilih untuk tidak baca subtitle. Satu, karena emang udah berkali-kali nonton ya, gue mungkin nggak apal semua dialognya, tapi tanpa baca subtitle tuh gue udah cukup paham lah apa yang terjadi. Karena subtitlenya agak kurang nyaman dipandang, kayak berbayang gitu, kayak blur, nggak jelas. Jadi gue memilih untuk tidak baca subtitle. Gue nggak tahu apakah ini terjadi di semua site bioskop, gue nggak tahu. Tapi pas kemarin gue nonton, subtitlenya agak kurang nyaman untuk dibaca. Tapi cuman itu kekurangan minor banget yang nggak ada hubungannya sama filmnya sendiri. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah lu harus nonton Titanic 3D? Yes, lu harus tonton. Walaupun lu udah pernah berkali-kali nonton sebelumnya, dan misalkan lu udah pernah nonton yang versi 3D tahun 2012 pun, gue yakin, meskipun 2012 gue nggak nonton ya, tapi gue yakin yang ini jauh lebih bagus. Apalagi yang lu belum pernah nonton sama sekali ya Titanic di bioskop, atau bahkan somehow belum pernah menyentuh Titanic, walaupun lo ngapain aja anjir kalau belum nonton Titanic. Tapi intinya lo udah pernah ataupun belum pernah sama sekali, lo tonton yang ini. They don't make movies like this anymore. Hollywood atau industri perfilman manapun udah nggak bikin film-film kayak gini lagi. Film-film kayak gini tuh yang gue maksud adalah, satu, ini film romance loh. Lo cek budgetnya berapa, 200 juta 200 juta tahun 97, kalau dikonversi sekarang tuh jadi sekitar mungkin 350-an juta atau bahkan lebih. Film epic romance durasi 3 jam itu udah nggak ada lagi. Film-film yang epic sekarang ya film-film action, film-film blockbuster yang emang banyak berantem, banyak perang, atau paling yang kayak kemarin tuh apa, Babylon, Damien Chazelle, itu ya karena memang ceritanya luas banget. Dan sekarang juga sudah nggak ada film-film disaster movie kayak Titanic sekarang. Disaster movie yang ada sekarang ya pure disaster, kayak film-filmnya Gerard Butler gitu misalkan, yang fokusnya adalah action, thriller. Jadi mau lihat dari sudut manapun, film kayak Titanic sekarang itu makin langka. So, jangan dilewatkan. Dan tambahan bonus yang ini gue cukup terkejut adalah tidak ada sensor. Tidak ada sensor. Lo tahu adegan yang mana yang gue maksud? Adegan Draw Me Like One of Your French Girls itu surprisingly tanpa sensor sama sekali, and in 3D. Itu gue kaget sih. Walaupun mungkin gue bisa memahami ya pemikirannya LSF, kayak satu, ini kan cuman sekilas, ya nggak sekilas banget, tapi cuman satu scene lah, tidak terlalu banyak. Terus yang kedua, konteksnya bukan seks, konteksnya adalah art kan, itu dilukis. Walaupun semua film adalah art, semua ketelanjangan di film adalah art, tapi ya sudahlah. Poinnya adalah itu adegan kan konteksnya bukan seksual, bahkan ciuman pun nggak ada di situ, di adegan telanjang itu maksud gue ya. Makanya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu LSF menganggapnya oke, ini sudah aman kok, tidak berbahaya, tidak merusak moral bangsa karena tidak bikin orang sange gitu mungkin bayangannya. Atau mungkin karena well, mau disensor gimana pun lu udah berkali-kali nonton Titanic gitu, lu udah tahu bentukannya seperti apa, adegan telanjangnya kayak gimana, jadi mau disensor juga percuma, so diloloskan. But still, meskipun gue paham itu, gue tetap terkejut karena kan lumayan close up ya. Tapi ya syukurlah. Jadi lo tonton itu pokoknya, lo tonton tanpa sensor 3D pula. Nah, kalau gue suruh dikasih skor, kalau untuk filmnya jelas lah ya, gue kasih ini perfect score, 10 dari 10 jelas. Nggak berpikir ulang, mau berapa kali pun gue tonton akan selalu gue kasih 10 dari 10. Kalau 3D-nya 8,5 lah dari 10. Kurangannya itu tadi, soal subtitle yang bahkan itu juga bukan dari filmnya sendiri, itu dari pembuat subtitlenya di kita. Bagaimana kalian yang sudah menonton, apakah masih nangis? Apakah nangisnya itu air matanya semakin deras karena 3D? Tears in 3D, crying in 3D, gimana? Tuliskan opini kalian di kolom komentar soal Titanic 3D-nya, atau mungkin filmnya sendiri. Apakah kalian punya memori manis mungkin soal Titanic?
katakan filmnya udah lama banget dan berkali-kali dirilis, mungkin ada yang punya memori, oke, dulu gue jadi pengen terpikir untuk belajar renang biar nggak kayak Jack, atau terpikir untuk latihan tahan dingin or something, atau lu pernah menggambar pacar lu juga dalam posisi bugil gitu. Kalau lu punya kenangan tertentu soal Titanic, apapun itu pokoknya bisa lo share juga di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, share juga di medsos kalian, and subscribe Cinecrip. And of course, as always, kalau misalkan mau membantu kami bapak-bapak pengangguran, bapak-bapak gabut ini untuk nonton film-film aneh, bisa kasih donasi seikhlasnya dengan klik tombol super thanks di bawah. Oke, so gue Rashid Hari, see you in the next video.